What is up? Assalamualaikum folks. Di bulan Oktober 2023 aku resmi lulus dari perguruan tinggi berbasis agama di salah satu perguruan tinggi. Dan sekarang di belakang namaku ada S.AG, Sarjana Agama. Tapi aku punya pertanyaan, apakah aku layak dipanggil Ustadz? Kita bahas di Bukan Pakar. Aku nggak tahu ya, kenapa di Indonesia semua orang yang belajar di pendidikan agama, entah di perguruan tinggi atau di pesantren atau bahkan lulusan di luar negeri kayak di Kairo, Madinah, ketika dia pulang ke Indonesia atau terjun ke masyarakat, orang-orang langsung spontan, manggil Ustadz. Bahkan sebelum lulus aja, itu aku udah muak banget tuh semua orang manggil Ustadz. Ini antara mereka respect kita sebagai yang belajar atau beneran mereka tuh nggak tahu Ustadz itu apa gitu. Nah kalau aku pribadi, aku tuh nggak suka dipanggil Ustadz atau bahkan tidak mau dipanggil Ustadz sampai kapanpun mungkin. Karena aku nggak ada kepikiran buat melanjutin pendidikan di S2 atau S3 yang berbasis agama juga sih. Kalaupun aku lanjut, aku juga nggak akan mau dipanggil Ustadz. Karena aku ngerasa gelar itu dipakai untuk bener-bener mereka yang paham atau mereka yang berkualifikasi gitu. Nah menurut aku ada 3 kualifikasi sih untuk orang itu dipanggil Ustadz, atau setidaknya aku bisa nganggap dia, oh ini beneran Ustadz nih. Yang pertama, dia punya ilmu dasar. Dia ngerti logika berpikir, public speakingnya bagus, penguasaan bahasanya bagus, penggunaan teksnya bagus. Dia ngerti terminologi, epistemologi, metodologi. Kayak misalnya dia bisa baca Quran, dia hafal Quran, dia bisa baca hadis, dia bisa baca kitab ulama, dia paham banget bahasa Arab, plus dia ngerti sejarah. Nah itu ilmu dasar yang harusnya seorang yang punya gelar ustadz itu ngerti. Yang kedua, dia punya pisau bedah, analytical tools, untuk menyampaikan sesuatu berdasarkan ilmu dasar yang dia punya. Dalam membahas sebuah ayat misalnya, hadis misalnya, dia butuh yang namanya analytical tools atau pisau bedah untuk menyampaikan itu. Karena Quran itu berbahasa Arab. Satu, berbahasa Arab. Kedua, dia punya konteks. Jadi setiap bahasa itu punya konteks. Tidak bisa ketika kita membaca sesuatu bahasa tanpa memasukkan konteks. Apalagi ini Al-Quran gitu loh, ada konteksnya yang kita kenal dengan asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya Quran. Nah itu kan konteks, ada sejarahnya di situ, konteks kapan ini ayat turun. Begitu juga dengan hadis misalnya. Hadis juga ada asbabul wurud, konteks hadis ini disebutkan, kenapa hadis ini keluar dari lisan Rasulullah SAW. Dia juga harus ngerti usul fikih, kaidah-kaidah fikih, ilmu tafsir, bahkan ilmu hadis. Semua dia harus punya itu untuk membahas sebuah pembahasan yang berkaitan dengan hal-hal agama, apalagi hukum misalnya. Nah, yang ketiga baru kualifikasi keilmuan. Nah, di mana dia belajar, di mana kampusnya, di mana pesantrennya, siapa ustadznya, punya sanad apa enggak, atau punya lisensi buat ngajar apa enggak misalnya. Nah, ketiga ini itu nggak mungkin orang awam punya, atau orang yang hanya berhenti di S1 itu punya. Apalagi gue, kayaknya gue nggak punya dah. Oke, let's say gue punya skripsi. Ini skripsi gue, oke? Gue ngerti ilmu dasar. Pertanyaannya, apakah gue ngerti semua ilmu dasar yang diperlukan untuk membahas sebuah agama, apalagi hukum dalam Islam? 1, gue bisa baca Quran? Bisa. Gue bisa baca hadis? Bisa. Apakah gue bisa baca ijma ulama, buku-buku ulama, kitab-kitab yang merangkum semua hukum-hukum yang ada dalam Islam? Nah, itu kelemahan gue gak bisa bahasa Arab, gue gak ngerti bahasa Arab. Gue bisa baca, tapi gue gak tahu bener apa enggak. Tanpa fondasi gue gak bisa bahasa Arab aja, itu merusak semua yang tadi. Kalau gue gak bisa bahasa Arab, kalau gue gak bisa bahasa Arab, gimana caranya gue bisa ngebahas Al-Quran? Sedangkan Al-Quran berbahasa Arab. Gue gak ngerti ini bahasa Arab, tapi kan udah terjemah mah bahasa Indonesia. Enggak, beda. Bahasa Arab itu kompleks. Bahasa Arab bahkan punya turunan yang begitu banyaknya. Sulit
sulit untuk kemudian kita membaca Quran tanpa membahas bahasa Arabnya langsung. Kalau pakai bahasa Indonesia, ada terjemahan yang tidak pas kayaknya ketika ayat itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia atau bahasa selain bahasa Arab. Allah udah jelas ya, ini nggak perlu ditafsirkan lagi. Banyak ayat bilang kami turunkan Al-Quran berbahasa Arab biar kalian tuh ngerti. Karena ada banyak konteks penggunaan diksi yang digunakan Al-Quran itu membantu kita memahami apa yang dimaksudkan atau diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut. Nah, makanya seorang yang pengen bahas agama atau profesional dan ahli di bidang agama, dia harus punya skill bahasa Arab. Gua nggak punya. Yang kedua, pisau bedah. Apalagi pisau bedah. Sedangkan bahasa Arab aja gua nggak ngerti, apalagi mau ngebahas tentang usul fikih, kaidah-kaidah fikih, ilmu tafsir. Enggak sih. Karena pisau bedah ini untuk menguji apakah ayat ini hukumnya A atau B, haram atau halal, atau bahkan mubah. Nah, sedangkan ulama-ulama yang diakui oleh mayoritas manusia di muka bumi ini menggunakan tulisan berbahasa Arab. Nah, yang ketiga, kualifikasi keilmuan. Oke, gue punya gelar sarjana agama. Oke, gue lulus S1. Oke, gue punya skripsi yang sudah diujikan dan gue udah wisuda dan dapat ijazah. Nggak perlu ditanyain, bukan presiden juga. Tapi apakah cukup untuk aku dipanggil orang ustaz? Kayaknya enggak deh. Salah satu aja dari ketiga unsur tadi, ilmu dasar, pisau bedah, kualifikasi keilmuan, tidak aku punya. Satu aja kayaknya nggak layak untuk orang dipanggil ustadz atau orang manggil aku ustadz. Jadi buat orang-orang yang nonton video ini atau kenal sama aku, stop please, jangan panggil aku ustadz, karena aku bukan ustadz. Karena aku nggak berhak nyampein hal-hal yang bukan fatwa. Tapi aku kasih tahu, ada satu ranah yang bisa kita lakukan untuk berdakwah, tidak dibebankan hanya kepada ustadz yang punya keilmuan saja, tapi semua kaum muslimin, orang-orang yang meyakini Allah ada Tuhannya, Nabi Muhammad ada Rasulnya, berhak menyampaikan kebenaran, berhak menyampaikan dakwah. Jadi dakwah nggak harus di mimbar, dakwah nggak harus di masjid, dakwah itu di mana-mana aja. Karena dakwah bukan hanya tugas seorang ahli, bukan tugas seorang pakar, tapi tugas seluruh orang-orang yang beriman. Nah, aku pengen ngasih tahu ranah mana yang bisa kita sampaikan sebagai yang bukan pakar, bukan ustadz, untuk menyampaikan hal agama. Satu, kita boleh nyampein motivasi. Sampaikan aja edukasi dasar, dakwah motivasi. Nah, atau teman-teman bisa beli buku, nonton podcast, nontonin kajian ustadz, datang ke kajian, catat, teman-teman sampaikan ulang dengan syarat sampaikan kalau kemarin gue nonton ustadz ini, beliau mengatakan ini motivasi. Sharing aja buat sharing. Dan kita berdiri bukan sebagai pakar. Ingat ya, kita bukan pakar. Kita adalah orang yang menyampaikan kembali perpanjangan lidah dari ulama-ulama dan ustadz. Kita adalah sendal-sendalnya mereka. Mereka berjalan, kita yang ditijak untuk menyampaikan yang lebih dalam. Yang kedua, dicek apakah ranah-ranah ini adalah ranah yang akan menimbulkan perdebatan, sehingga kita tetap bisa berdakwah, tetap mendapatkan pahala berdakwah, namun sesuai dengan keilmuannya, sesuai dengan topoksinya, sesuai dengan tempat dan posisi kita sekarang. Kalau kita bukan ustadz, kita nggak punya kemampuan menjadi ustadz, tidak punya 3 basic tadi, mending jangan klaim diri kita, atau jangan terima klaim dari orang kalau kita tuh adalah ustadz. Karena ngerinya kita termasuk orang-orang yang menjadi benalu kepada dakwah ini karena menyampaikan sesuatu dan kita bukan seorang pakar. Tempatkan sesuatu pada tempatnya, berikan respect kepada keilmuan, ilmu-ilmu yang telah dipelajari oleh ulama-ulama kita, dengan menyerahkan masalah-masalah ini kepada mereka yang ahli dan bisa terverifikasi keahliannya. Sadar diri, mengerti di mana posisi kita. Kita tahu kita nggak lebih banyak ilmu dibandingkan ustadz-ustadz kita tidak lebih pintar dibandingkan mereka, kita tidak punya kualifikasi itu. Jangan sembarangan mengjudge ustadz-ustadz. Karena apa? Karena kita bukan pakar. Sampai jumpa di video selanjutnya, pembahasan-pembahasan dalam POV bukan pakar. Waalaikumsalam. Ciao.